itu katanya ada makam 70 wali ditempatkan di situ tuh. Gimana Pak menurut Bapak? Habib Lutfi ketika datang ke Jepara setelahnya kibar bendera merah putih di Jepara ke makam pahlawan itu di belakang gunung, langsung ke makam Daeng. Beliau mengatakan di sini mbah saya yang jadi aulia di makam Daeng sekitar 70. Beliau mengatakan sekitar 70. Saya sempat tanya kepada Habib Umar Motar. Bib ini saya semua tuh enggak Bib ya, patok tuh gede-gede. Sepertinya ini ya tulisannya Arab mesti ya Habib. Nah, dari nisan-nisan yang saya print itu dicium di gini. Habib semua ini. Baunya wangi nih ini Kang. Mosok sama rabu. Ya gitu bilang gitu. Nanti kalau yang bisa jawab nih yang Pekalongan nih kalau urusan masalah ini. Soalnya itu yang bidangnya, kalau di Umar kan dakwah. Lah setelah kita sowan ke Habib Lutfi hal ke-7, beliaunya Jepara aku tahu ziarah kabeh Kang. Nalikane aku mondok ten Balikambang ten di Batulah Hadik. Di makam-makam leluhurku tak goleki kabeh Kang, di antaranya ten Daeng niku. Alhamdulillah kita kalau kesuwan Habib Lutfi setelah hal ke-7 dia ngendikan ngoten ya alhamdulillah ya nanti bisa saya kasih silsilahnya kalau sudah ada bangunannya. Tapi kalau nanti ada waktu pas ada acara ke Jepara nanti saya ke makam Daeng pasti. Setelah 2011 ke makam Daeng saya dikasih silsilah, saya minta kan enggak, wah nanti kalau sudah ada bangunannya saya kasih. Nah, itu sampai 2004 mulai dibuka, 2011 baru Habib Lutfi rawuh dan beliau mengatakan masih banyak di sini yang belum diidentifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain ma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, saya mendapatkan informasi tentang makam tokoh Nusantara, makam tokoh Jawa yang kembali ditemukan di Bin Ba'alawikan, lebih tepatnya di Bin Yahyakan. Dan dari yang tadi kita dengarkan bersama, itu saya tonton di sebuah channel YouTube tentang makam Mbah Daeng secara jelas dan gamblang melibatkan sosok Pak Lutfi bin Yahya Pekalongan terkait dengan dibukanya makam Mbah Daeng di Desa Krapyak, Kecamatan Taunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Nah, saya juga mencoba surfing, mencari-cari tentang jati diri makam Mbah Daeng ini. Nah, dan saya juga mencoba komunikasi dengan teman Mas Yakin, MN, sejarawan kita, mengatakan bahwa makam Mbah Daeng di Krapyak, Jepara ini tidak mungkin adalah makam Pak Alawi, makam Habib bin Yahya. Karena itu dari nisan yang ada, nisannya disebutkan masih asli. Nisan yang ada di makam Mbah Daeng itu adalah nisan pada era akhir era Wali Songo, pada zaman peralihan dari Demak ke Mataram yang tahunnya sekitar tahun 1500-an pertengahan sampai 1600-an awal. Jadi dari ornamen nisan itu disebutkan tidak mungkin bahwa itu adalah makam Habib, tidak mungkin itu adalah makam bin Yahya. Di banyak tentang cerita makam Mbah Daeng di internet, baik tertulis maupun di YouTube, silakan dicari sendiri. Dan nisannya memang juga masih ada bahkan ada sebuah penelitian S1, saya buka-buka, menurut Mas Yakin ini nisannya asli itu, dan itu adalah nisan tokoh Jawa, bukan nisan tipologi orang Ba'alawi, dan tidak mungkin nisan yang eranya adalah era tahun 1500-an itu adalah nisan kuburannya orang keturunan Yaman.
tidak mungkin dikatakan sebagai nisan Ba'alawi Yaman. Karena Ba'alawi Yaman itu datang ke Nusantara kan pada awal-awal 1900-an. Jadi menurut Mas Yakin itu adalah kebohongan besar, sebuah upaya untuk menggerus, menutup sejarah tokoh-tokoh ulama Nusantara, tokoh-tokoh Nusantara yang ingin digantikan dengan tokoh-tokoh fiktif dari Ba'alawi Yaman. Oke ya. Menurut Mas Yakin itu nisan pasca Wali Songo yang masuk peralihan antara Demak dan Mataram. Nah, panjenengan bisa amati sendiri itu bentuk nisan-nisannya. Jadi tentu saja ini harus dibereskan nih Pemkab Kabupaten Jepara karena itu sudah dibangun bagus ya, sudah dibangun dan di situ jelas tertulis disebut sebagai makam Habib. Jadi itu di area makam ditulis itu makam Mbah Daeng Habib Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya. Semuanya kok menjadi leluhurnya bin Yahya semua. Dari penjuru Nusantara, bojone pira, nake pira gitu. Di mana-mana jadi bin Yahya. Nah, ini. Kalau makam Mbah Daengnya mungkin benar, tapi yang kita protes adalah Ba'alawinya ini. Dari mana sejarahnya kemudian menyebut Mbah Daeng sebagai Muhammad bin Syekh bin Abdurrahman bin Yahya. Ini yang tidak sesuai dengan sejarah peradaban di Nusantara. Itu saya kira harus segera diurus nih oleh teman-teman di Kabupaten Jepara ya. Pemkab Jepara juga harus segera bertindak, jangan sampai tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh Nusantara dirubah semua, dipalsukan semua, dibin Habibkan, dibin Yahyakan kalau kasus ini ya. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa makam Mbah Daeng ini dicampuri dengan pendapatnya Lutfi bin Yahya, diklaim sebagai mbahnya Mbah Lutfi bin Yahya itu sejak tahun 2004, artinya sudah 20 tahun yang lalu, dan dibangun tadi mulai tahun 2011, artinya sekitar 13 tahunan yang lalu ya. Dan per hari ini tahun 2025 sudah di Holi, kalau nggak salah di hall yang ke 20-an sekitar itu. Dan tadi disebutkan pada hall ke-7 Pak Lutfi bin Yahya datang di makam Mbah Daeng ini dengan glorifikasi disebut sebagai leluhurnya, sebagai mbah-mbahnya yang katanya jumlahnya 70 lebih. Nah, selain tayangan video tadi, ada juga referensi tertulis yang lagi-lagi juga di sini menyebut menyeret nama Lutfi bin Yahya terkait makam Mbah Daeng ini. Ini ditulis oleh suarabaru.id 21 September 2023. Ini ditulis Khol Aulia Daeng Waliullah yang ikut berjuang bersama Ratu Kalinyamat gitu. Nah, saya baca yang ada kaitannya dengan Lutfi bin Yahya ini. Menurut Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, Makbaroh Aulia Daeng merupakan pemakaman Zambalnya Indonesia. Zambal merupakan sebuah pemakaman di kota Tarim, Hadramaut, Yaman. Pemakaman Zambal terkenal karena yang dimakamkan di situ semua adalah para waliullah. Jika seseorang yang bukan wali dikuburkan di situ, maka bumi Makbaroh tidak mau menerimanya dengan berbagai kisahnya. Oke, saya screenshot ini, saya tampilkan, bisa dikira ngarang ya. Ya, ini fakta baru lagi betapa banyak tokoh-tokoh Nusantara kita yang dibin Yahyakan dengan seenaknya, dan orang-orang kita manut saja, ngikut saja, tanpa harus meneliti terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu ini PR bagi para sejarawan kita, para pakar situs sejarah kita.
itu untuk meneliti lebih detail lagi tentang siapa Mbah Daeng, lebih detailnya kisah perjuangannya dulu seperti apa, dengan petunjuk awal bahwa ornamen nisannya disebut masih asli. Yang ornamen nisan itu menurut Mas Yakin tadi sama mirip persis dengan ornamen nisannya Pangeran Derajat dari Cirebon. Ya, tadi disebut itu. Dan ada juga ornamen makamnya Pangeran Derajat Cirebon. Ya, persis tipologinya persis sama. Nah, menurut Mas Yakin bahwa ornamen jenis itu masuk era Sunan Prawoto sampai Sultan Agung. Oke ya, itu saja saya kira video kali ini. Mudah-mudahan ini akan ditindaklanjuti lebih jauh oleh para pemangku otoritas pemerintah di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Sekali lagi, tokoh-tokoh Nusantara harus kita jaga betul, sejarah Nusantara harus kita jaga betul, jangan sampai diberangus, dihancurkan oleh keturunan bangsa asing di Indonesia mengklaim sebagai leluhurnya, diklaim sebagai datuk-datuknya. Itu maksudnya apa? Mbah Daeng dari bentuk nisannya, situsnya adalah era tahun 1500-an pertengahan sampai 1600-an. Dan era itu tidak mungkin adalah eranya Ba'alawi Yaman di Indonesia. Jadi jangan ngaku-ngaku. Era itu adalah era akhir zamannya Wali Songo. Era Demak. Ya, eranya Demak peralihan ke Mataram. Belum ada ceritanya kaum Hadramaut Yaman keluyuran ke Indonesia ketika itu. Jadi nggak usah ngaku-ngaku. Membuat makam-makam palsu, mengaku sebagai leluhurnya dan lain sebagainya adalah karakter dan kebiasaan bangsa Yahudi yang pada akhirnya ingin mengklaim wilayah itu sebagai wilayah milik leluhurnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.